wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Selamat bergabung bersama saya Mita Handayani dalam acara Kamar Jurnalis di acara IJTI Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu guru besar yang berasal dari Universitas Pajajaran. Nah, tapi sebelum ngobrol, saya mau buka masker dulu ya. Ini kami sudah melewati tahap protokol kesehatan, jadi sebelum bertemu kami sudah melakukan antigen dan hasilnya negatif. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang mengenai jelang Pilpres 2024. Nah, di samping saya sudah ada Profesor Muradi. Beliau adalah guru besar politik dan keamanan dari Universitas Pajajaran. Selamat sore, Prof. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih, Prof? Baik, Kabar sehat. baik? Saya izin buka ya. Iya, silakan. Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ya, Prof. Kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang jelang Pilpres 2024. 2024 masih lama nih, kayak 2 tahun lagi. Tapi apakah hal itu dari 2002 sekarang ke 2024 itu bisa dikatakan lama untuk yang akan mengikuti Pilpres itu atau enggak? Dan sekarang kan lagi digadang-gadang nih, Pilpres itu kebanyakan yang disebutin adalah kepala daerah, kayak dari kita Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lalu ada Anies Baswedan, Ganjar sama Khofifah. Tapi sebenarnya kayak gimana sih, Prof, melihatnya? Apakah memang nama-nama tersebut yang akan mengikuti Pilpres 2024 atau ada nama lain nanti yang akan mengikuti Pilpres di 2024? Ya, makasih. Ada 4 hal yang saya kira harus clear bahwa memang pertengahan 2022 ini proses tahapan pemilu sudah mulai. Jadi katakanlah mulai Agustus atau bahkan mulai Juli itu sudah tahapan verifikasi partai dan sebagainya. Jadi memang kalau tahun ini kepala daerah dan atau kandidat dan atau misalnya bakal calon tidak mampu memberikan efek personanya gitu, maka pertengahan tahun 2022 itu mereka akan memilih akan terus atau tidak. Nah, kenapa kemudian banyak kepala daerah? Saya kira dalam kontestasi politik ini sudah sangat baik ya. Jadi katakanlah misalnya saya ambil contoh misalnya RK itu dari mulai jadi wali kota, jadi gubernur dan endingnya mungkin nanti jadi presiden atau misalnya ada Mas Ganjar dari gubernur nanti presiden, atau bahkan mungkin dulu Pak Jokowi kan dari wali kota, gubernur kemudian jadi presiden. Hal yang sama juga berlaku untuk Anies dan Khofifah. Jadi memang ini nama-nama ini serius artinya khusus misalnya 3 nama yang disebutkan di awal ya, Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil itu berada dalam posisi the best of 5. Paling tidak mereka setidaknya punya 2 kemungkinan. Pertama akan kemudian menjadi calon presiden atau jadi calon wakil presiden. Itu poin pertama ya. Nah, yang kedua dalam kontestasi politik memang itu ada namanya pengkondisian. Kita butuh misalnya dari awal kita ingin proses politiknya harus kelihatan smooth. Jadi kata misalnya nanti 2023 Pak Anies, Pak Ganjar kan September 2023 itu kan harus berhenti. Dia akan kemudian fokus pada upaya pemenangan. Bahkan lebih awal misalnya Pak Anies September 2022 ini juga berhenti sebagai gubernur. Nah, ini juga menarik sebenarnya karena dari situ ujiannya agak serius. Kenapa? Karena ada waktu sekitar 1,5 tahun mereka untuk membuktikan. Nah, kalau Ganjar RK itu relatif lebih dekat ya, karena kan prosesnya sudah mulai, tahapan sudah mulai ada dan sudah masuk dalam fase. Karena kalau Pilpres Februari 2024 maka ditarik 9 bulan. Saya kira sekitar bulan September Oktober sudah mulai proses tahapan-tahapan capres-cawapres tadi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin katakan bahwa politik itu ada proses tahapan pergantian kepemimpinan ya. Jadi saya kira 2024 ini serius. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan calon-calon yang generasi baru, generasi setelah Pak Jokowi, setelah Bu Mega, setelah Pak SBY dan sebagainya. Jadi mungkin nanti kita akan punya presiden kalau ini normatif ya, itu awal 50-an tahun atau sebelum 50 tahun usianya. Nah, itu yang jadi memang ini menarik. Nah, yang keempat
ini menyangkut soal sebenarnya lebih pada soal bagaimana proses tahapan ini itu bisa diketahui publik. Karena jangan sampai nanti publik juga tidak cukup paham proses politiknya. Sampai hari ini misalnya kemarin IPAC survei yang paham akan ada pemilu 2024 itu belum banyak, itu masih di bawah sekitar 30% dari total sampel yang diambil begitu. Ya. Prof, tadi kan diinformasikan bahwa nama-nama kepala daerah yang disampaikan itu masa kepemimpinan menjadi gubernurnya akan berakhir kan di 2022 dan 2023 ini. Nah, apakah mereka akan langsung menargetkan Pilpres 2024 atau mereka akan mengikuti menjadi gubernur untuk yang kedua kalinya? Karena khawatirnya mereka nggak jadi tuh di Pilpres. Pilpres dulu sebelum gubernur. Jadi Pilpres itu sekitar Februari bersama dengan kalau menurut proses di KPU ya. Itu kan Februari, kemudian itu DPR caleg ya termasuk DPD, kemudian Pilpres. Nah, baru nanti setelah itu adalah sekitar bulan November itu baru pilkada serentak, artinya serentak bersama dengan seluruh kepala daerah, kabupaten kota dan provinsi. Jadi bisa jadi misalnya katakanlah ya gubernur calon gubernur yang kemudian jadi calon presiden tidak memenangkan di Pilpres, maka dia masih punya peluang untuk bisa maju lagi di tahapan berikutnya. Nah, itu berlaku untuk Pak RK, kemudian Pak Anies ya. Kalau Pak Ganjar udah 2 kali. Jadi mungkin Pak Ganjar dia mungkin akan cari ruang yang lain kalau tidak dipilih di Pilpres 2024. Tapi kalau yang lain saya kira masih memungkinkan. Jadi masih mungkin buat dia nanti kalau nggak ikut di Pilpres ya kalah maksudnya ataupun tidak menang, maka dia bisa kemudian ikut di pilkada yang dilakukan setelah pelaksanaan dan setelah pelantikan, kalau nggak salah pelantikan anggota DPR dan DPRD itu kan sekitar bulan September Oktober. Kemudian tanggal 20 Oktober tuh 2024 ya. Oktober 2024 itu adalah pelantikan presiden. Kemudian seminggu berikutnya ada pelantikan kabinet kan gitu kan. Bisa jadi misalnya tadi calon presiden yang tidak menang itu ikut gerbong kabinet kan kayak Pak Prabowo gitu. Atau sebaliknya juga ada akhirnya memilih untuk balik lagi untuk ikut periode berikutnya, termasuk misalnya terutama untuk Pak Anies dengan Pak Ridwan Kamil begitu. Nah, Prof, kalau misalnya nanti di 2024 partai yang masih akan menguasai, apakah partai yang saat ini menguasai atau memang nanti akan ada perubahan? Survei terakhir itu kan ada the best of 3 partai kan partai lama ya. Kalau antara PDIP, Gerindra, Golkar. 3 besar. Kalau misalnya kita bikin 5 besar, ada PKS, kemudian juga ada Demokrat. Bikin 10 besar tuh ada misalnya masih partai-partai lama. Relatif partai baru belum kelihatan. Jadi misalnya katakanlah P3, PAN, Nasdem itu masih memungkinkan muncul di Pilpres di pemilu 2024 nanti. Hanya memang kalau pemilu dilaksanakan hari ini, maka yang pemenangnya yang tadi saya sebutkan either PDIP atau Gerindra, 2 ini kan, kemudian Golkar yang ketiga. Jadi 3 ini masih partai lama dan kayaknya dalam demokrasi yang normatif publik sudah mulai nyaman dengan pola kepemimpinan 3 partai ini kan. 3 partai ini kan relatif kemudian bersama-sama di pemerintahan kan. 3-3 dan saya kira nanti siapapun nanti pemenangnya akan punya karakteristik kebangsaan kan. Ya PDIP, Golkar maupun Gerindra. Kalau yang lainnya saya kira kayak Nasdem, kemudian PKB dan sebagainya, dia akan masuk di tiers kedua ya. Setelah 3 ini ada 3 bawahnya adalah ada Demokrat, ada PKS, kemudian juga ada PKB dan seterusnya seperti itu. Nah, Prof, ini tadi kan kita udah ngomongin tentang yang nasional untuk di Pilpres 2024. Terus sebenarnya emang nama-nama itukah yang akan masuk ke Pilpres 2024 ataukah ada nama lain? Dan untuk kejabarnya gimana nih? Kalau belajar 2 kali pemilu, 2 kali Pilpres ya, itu 2014, 2019 yang bergeser hanya wakil. Ya dulu misalnya saya ingat sekali 2014 itu wakilnya sebenarnya bukan Pak JK, calon capres dari Pak Jokowi waktu itu ya. Kemudian juga di Pak Prabowo itu juga bukan yang sebelumnya kan gitu. Kemudian 2019 pun harusnya juga
bukan Pak Ma'ruf tapi Pak Mahfud kan gitu, kita sama-sama tahu itu. Nah, kalau ngelihat pola survei, saya kira saya cenderung melihatnya tidak akan bergeser pada 3 atau 5 besar calon. 3 besar tuh Pak Prabowo, kemudian ada Pak Anies, ada Pak RK, ada Ganjar juga mungkin salah satu, mungkin tambahan ada satu lagi tuh Menteri Pariwisata Pak Sandiaga. Ya, 5 ini saya kira akan bertarung. Either bahwa nanti 5 orang ini akan punya kesenangan untuk kemudian maju sebagai capres atau cari cawapres. Saya kira masih dinamis ya. Kalaupun misalnya mau lihat ada calon kuda hitam yang di luar ini, ada nama-nama yang muncul, misalnya saya sebutkan ya. Ada nama Andika Perkasa ya. Ada nama misalnya Kapolri saat ini Pak Sigit kan. Ada nama misalnya Pak BG yang Kabinet Kepala BIN sekarang. Itu juga muncul, tapi dari survei yang terakhir baik dari PRC, SMRC, LSI dalam waktu berdekatan antara Desember Januari, nama-nama yang tadi saya sebutkan itu belum muncul. Ada misalnya satu nama lagi misalnya Mbak Puan muncul, tapi bukan orang yang kemudian masuk dalam tier 3 sekalipun ya. Jadi misalnya tier pertama tuh ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies gitu. Tier kedua tuh tier ketiga pun nggak masuk karena terakhir survei itu masih di bawah 2%. Jadi memang masih kalau pilpresnya hari ini dilakukan, maka 5 nama yang tadi disebutkan akan bertarung serius untuk pilpres di 2024 tadi. Oh gitu ya, untuk Puan bahkan nggak masuk ke... Belum, tepatnya kan begini. Kalau saya mau melihat bahwa posisi Mbak Puan itu kan belum kelihatan sebagai figur yang akan digadang-gadang. Bahkan kalau di survei LSI, SMRC, bahkan IPRC itu kan Mbak Puan masih ada di bawah Risma sekalipun ya. Jadi kalaupun misalnya head to head dengan Ganjar, ya kalau di internal saya kira Pak Ganjar masih punya peluang untuk memenangkan, untuk maju sebagai capres. Hanya memang dalam politik kan seringkali yang nomor 2 ya, nomor 1 nomor 2 itu kan nomor 2 terutama kan tidak perlu juga misalnya kerja keras untuk menjadi calon yang bisa terukur untuk dipilih ya. Kayak misalnya sekarang saya lihat selain Mbak Puan tuh ada nama Erick Thohir kan, yang memang dari awal sudah pengen saya nomor 2 aja lah gitu lah, berkali-kali walaupun itu tidak eksplisit ke publik, tapi dari berbagai pertemuan dan segala macam yang bersangkutan memang targetnya bukan nomor 1. Makanya yang dilakukan adalah sekedar dikenal dulu. Nah, Mbak Puan bisa jadi dalam level itu, termasuk misalnya ada nama Andika dan sebagainya. Nah, tinggal masalahnya apakah calon-calon yang disebutkan di awal tadi 5 the best of 5 tadi itu mau mencari wakil yang memang bisa nyaman ya. Karena wakil itu bukan cuma sekedar memenuhi kuota 20% kursi atau 25% populasi sebagai syarat capres kan, capres cawapres, tapi juga kenyamanan tadi. Nah, kenyamanan itu saya kira butuh langkah yang memang komunikasi politik yang intensif. Saya kira Mbak Puan, Mas Andika, kemudian nama-nama yang disebutkan Pak BG dan sebagainya masih punya peluang, mungkin tidak di nomor 1 tapi mungkin di nomor 2. Kalau misalnya dalam waktu 3-4 bulan ke depan masih bisa merangsek masuk ke angka 5-10% seperti itu. Oke, itu untuk di pilpres ya. Nah, kalau misalnya untuk pilgub nanti setelah pilpres itu gimana? Untuk di Jawa Barat siapa nama-nama yang akan muncul? Apakah nanti kalau RK tidak maju ke pilpres akan naik lagi, atau misalnya nanti wakil gubernur kita Ruzanul Ulum akan bersaing misalnya dengan RK, terus ada nama-nama lain gimana? Kalau ngelihat normatif sebenarnya kalau Pak RK tidak maju sebagai di dalam cagup lagi ya, di pemilihan sebagai cagup ya dalam pilgub nanti, itu peluangnya memang makin luas. Ada beberapa nama selain Pak U, ada Pak misalnya Pak Deddy Mulyadi, juga ada nama misalnya istri dari Pak Ridwan Kamil, Bu Atalia, juga muncul nama misalnya Deddy Mizwan masih muncul, terus Dede Yusuf juga masih muncul. Kalau yang perempuan misalnya ada nama-nama Mbak Nurul Arifin, Nurul Arifin, kemudian juga ada Selika pada Karawang dan sebagainya. Tapi nama-nama yang tadi saya sebutkan masih di bawah 5%. Yang sekarang memungkinkan untuk bisa head to head ya memang antara RK ya
dengan misalnya Deddy Mulyadi dan Deddy Mizwar misalnya. Di luar itu saya nangkapnya masih belum kelihatan. Nah, makanya saya bilang ketegasan Pak Emil misalnya maju tidak dalam pilpres itu akan membantu kita ya, peta politik di Jawa Barat bisa kelihatan clear. Tapi kan kalau modelnya tadi pilkada baru bisa November 2024, sementara pilpres Februari 2024, maka peluang RK kalau misalnya ini saya nggak nyobain kalau misalnya beliau tidak berhasil di pilpres, maka peluang untuk kembali untuk pilgub untuk periode kedua memungkinkan. Nah kalau itu maka kemudian peluangnya jadi 50-50 untuk yang lain. Karena kalau Pak RK pada akhirnya misalnya balik ke Jawa Barat lagi, maka peluang menangnya masih sangat tinggi, masih di atas Deddy Mulyadi dan yang lain. Nah tapi kalau kemudian ternyata misalnya Pak RK katakanlah misalnya pilgub pilpres kemudian beliau juga kompetitif gitu, akhirnya diminta duduk di pemerintahan nasional, maka peluang untuk yang lain untuk maju sebagai cagup saya kira besar. Nah kalau untuk Pak Wagub kita ini bahkan masih jauh di bawah Bu Atalia, jadi masih di bawah 2%. Jadi saya kira ini juga kerjaan rumah serius buat Pak Wagub kalau mau serius maju sebagai calon gubernur di 2024. Kalau tidak yang terjadi justru malah kemudian nanti dihitung sebagai orang yang dianggap tidak berhasil karena publik nggak mengenal. Tingkat keterkenalannya di bawah 70%. Itu kan menurut saya untuk petahana ya, kalau beliau sebagai Wagub itu termasuk yang kecil sebenarnya. Harusnya kalau sebagai Wagub ya harusnya di atas 90%. Ya, tapi Pak, saya tuh agak penasaran dengan yang tadi Bapak bilang kan, kalau misalnya Ridwan Kamil harus kita lihat dulu nih, apakah beliau akan maju ke pilpres atau enggak, karena ini juga untuk memetakan pilgub ya. Kalau misalnya beliau akan ikutan konsentrasi pilgub atau enggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya di pilpres peluang untuk Ridwan Kamil, karena kan beliau dari zaman wali kota lalu zaman gubernur tidak berpartai kan, tidak masuk partai. Ini seperti apa sih Ridwan Kamil nanti kalau misalnya masuk ke pilpres 2024, apakah akan masuk partai atau tetap konsisten tidak masuk partai? Kalau saya sih menyarankan memang tidak masuk partai. Jadi memang karakteristik Kang Emil itu cenderung karakteristik yang kemudian menjadi pelengkap. Jadi ketika di zaman Pilwalkot semua orang rebutan partai, beliau tiba-tiba muncul diusung oleh partai yang memang waktu itu Gerindra dengan PKS ya. Di Jawa Barat pun didukung oleh misalnya oleh P3, Nasdem dan sebagainya. Nah maksud saya sebenarnya dalam bahasa yang paling sederhana, berpartai itu penting sebagai kendaraan politik. Karena kalau beliau misalnya memilih partai dari sekarang, memang rumitnya adalah segmentasinya akan semakin kecil. Karena kalau bicara casing ya, kalau kita bayangin handphone itu, casing Kang Emil itu casingnya casing nasionalis, pakai peci tapi bukan yang kemudian ulama ya gitu kan, pakai peci, pakai baju juga lebih menampilkan karakteristik Bung Karno kan, begitu kira seperti itu. Tapi kemudian komunikasi politik intensifnya justru dengan partai-partai Islam, dengan PKS, dengan P3, PKB dan seterusnya. Artinya sebenarnya ini perlu juga clear. Kalau enggak nanti akan jadi beban sendiri. Karena kalau bahkan misalnya katakanlah Kang Emil misalnya kayak kemarin misalnya main bola dengan Anies ya, ya bisa jadi kemudian mereka bisa pasangan yang serius, sama-sama tidak berpartai. Nah pertanyaan berikutnya siapa yang mengusung? Nah kalau memang ada partai yang kemudian mau misalnya mewakafkan dukungannya gitulah ya ke dua orang ini, bisa jadi pasangan yang serius untuk kemudian diusung di 2024. Tapi sekali lagi saya bilang dari awal bahwa berpartai itu penting ya buat RK, tapi juga kemudian dalam kondisi hari ini akan baik kemudian menunggu last minute ketika memang katakan saya bisa jadi misalnya menjadi kader setelah menang, bisa begitu ya. Jadi tidak lagi kemudian sebatas pada misalnya masuk dulu, karena begitu kata misalnya menyebut misalnya beliau masuk ke Nasdem misalnya contoh ya, maka segmentasinya akan segmentasinya segmented ya, terlalu terfokus gitu. Padahal kan figur RK ini kan kalau kita bayangin namanya kanan kiri ya, di tengah-tengah tuh RK itu banyak ngambil segmentasi pemilih ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, jadi segini loh.
Jadi nggak kiri banget, nggak kanan banget. Nah kalau ini kemudian dia tidak bisa pertahankan, maka resikonya adalah dia kan tidak punya apa namanya dukungan yang serius. Katakan seperti tiba-tiba beliau ke kanan banget, maka yang suara yang ke kiri, yang kiri ini akan berkurang. Nah, ini yang kiri itu yang toleran, yang partai-partai kebangsaan lah ya. Kalau dia ke kiri banget, maka yang kanan akan berkurang. Jadi memang bagaimana menjaga itu. Kalau saya membayangkan misalnya untuk ke depan ya RK bisa jadi misalnya untuk punya dukungan katakanlah dari 35 juta Jawa Barat, maka dia bisa dapat 20 juta suara aja di sini itu juga modal untuk bangun bergen politik dengan partai lain dan juga calon yang lain seperti itu. Nah, Prof, kalau misalnya itu kan tadi nama-nama di nasional dan untuk Pilgub masih yang nama-nama yang kita kenal. Tapi sebenarnya ada kesempatan nggak sih akan muncul nama-nama yang baru? Kayak misalnya waktu Pak RK jadi wali kota aja sebenarnya kan itu dari seorang anak komunitas gitu. Apakah mungkin nanti di Pilpres atau di Pilgub Jawa Barat akan muncul nama baru? Kalau so far sih sampai hari ini belum ya. Jadi kalaupun ada nama baru dia masih terkait dengan elit politik yang lama ya. Katakan misalnya ada nama contoh gini, ada namanya saya lupa teman dekatnya Pak RK tuh ya, siapa namanya itu apa? Itu juga dia kemudian masih terhubung dengan elit lama lah ya. Nah, kita sih membayangkan sebenarnya harapannya ada. Tapi sampai hari ini saya sih belum melihat figur yang alternatif tadi. Karena ternyata partai juga punya punya keinginan untuk paling tidak misalnya mendorong kader sendiri. Nah, cuman memang kalau melihat skema politik hari ini, maka nama-nama lama itu masih moncer ya, masih bisa kemudian jadi rujukan banyak pihak untuk kemudian dipilih. Hanya memang kemungkinan untuk nama baru kita masih hitung mungkin paling nggak sampai akhir tahun ini. Karena kan pertengahan 2022 ini capres harus kemudian punya sikap ya. Maka untuk pilkada itu kita akan bergeser mungkin akhir tahun ini atau awal tahun 2023. Kenapa? Karena dia juga kan menghitung ulang. Misalnya katakanlah Pak RK misalnya maju, Pak RK Emil maju pilpres dan ternyata segmentasi nggak terlalu banyak. Maka peluang untuk kemudian dia kembali sebagai capres cagup itu besar kemungkinannya. Tapi kita hitung lihat sampai bulan-bulan akhir tahun ini supaya kemudian kita bisa lihat ada calon lain yang muncul tidak. Karena waktu pas pilkada 2018 kemarin ya, itu kan nama-nama baru tidak terlalu bisa match. Kenapa? Karena dia tidak terhubung dengan yang lain. Karena ada misalnya ada Anton Carlian, ada beberapa nama yang kemudian justru nama yang kemudian tidak muncul tapi didukung partai kuat. Misalnya dari PKS kan ketua presiden PKS hari ini yang sekarang yang dulu wali kota Bekasi kan muncul dan sebagainya. Ada memang peluangnya masih memungkinkan, tapi kalau bicara hari ini maka orang-orang yang nama-nama yang lama itu masih menjadi pilihan pemilih di Jawa Barat. Oke gitu ya Prof. Jadi untuk nama-nama tersebut masih nama-nama yang sudah kita kenal, masih yang sering terdengar di telinga kita sampai saat ini. Oke, makasih banget ya Prof sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di Kamar Jurnalis. Baik, atur nuhun. Ya, demikian obrolan saya dengan Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan juga Keamanan di Universitas Padjadjaran. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.